Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 3. Ya, Kejadian pasal 3. Nah, di sini kita lihat nanti bagaimana Kejadian pasal 31. Ya, Kejadian pasal 31. Jadi kita lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada Yakub, pembelaan Tuhan kepada Yakub atas perlakuan Laban ya yang tidak baik, dan Tuhan memanggil kembali Yakub untuk keluar dari tempat mertuanya dan akan menuju tanah perjanjian. Nah, kita mau lihat di sini bagaimana Tuhan tetap membela ya Yakub di ayat pertama dan sampai ayat berikut ya. Satu perikop ini kita akan baca. Ayat pertama saya membaca untuk kita. Ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara membaca, demikian seterusnya. Ya, perikopnya Yakub lari meninggalkan Laban. Ayat yang pertama Kejadian 31, kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing, karena ia telah menjual kami, juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkan anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di padang Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya,
ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini jelas sekali kita lihat bagaimana pembelaan Tuhan kepada Yakub, ya. Jadi Yakub tidak dibiarkan oleh Tuhan mengalami kerugian atau mengalami penderitaan. Dan menarik juga di sini Yakub berkata bahwa Tuhan ya tidak membiarkan Laban untuk melakukan hal yang jahat atau hal yang curang kepada Yakub, ya. Di ayat 7 dikatakan, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Jadi menarik sekali, ya. Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Nah, Tuhan memanggil kembali Yakub untuk Yakub pulang ke negerinya, ke negeri nenek moyangnya, ke tempat Abraham, Ishak itu, ya, untuk menyelamatkan Yakub dari tindakan Laban, atau dengan kata lain juga menyelamatkan Laban untuk tidak berlaku curang atau berlaku jahat kepada Yakub. Jadi Laban maunya Yakub ini mau diperbudak gitu, ya, hanya sebagai pekerja saja. Nah, terbukti bahwa upahnya itu loh, ya, kalau kita lihat pembacaan kemarin, kelanjutan hari ini, bagaimana upahnya diubah-ubah oleh Laban, ya. Bahkan dikatakan apa? Telah 10 kali mengubah upahku. Ya, kira-kira begini, kalau Laban melihat misalnya yang berbintik-bintik ini yang sedikit, ya upahmu yang berbintik-bintik aja. Kalau berbintik-bintiknya banyak diganti lagi. Jadi 10 kali diganti. Loh, ini bagaimana sih? Awalnya A begitu, ternyata kemudian ganti lagi B. Tujuannya apa? Supaya miliknya Yakub yang sedikit saja. Tetapi menarik, disinilah pembelaan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Laban, ya, itu yang akhirnya dibuat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ya. Di ayat 8 berkata begini, apabila ia berkata yang berbintik-bintik akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Jadi Tuhan tahu persoalan yang dihadapi oleh Yakub, Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Laban. Laban berkata yang berbintik-bintik, akhirnya Tuhan memberkati, ya, ternak-ternak itu waktu beranak anaknya berbintik-bintik. Wah, kan berarti jadi miliknya Yakub. Dan apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, ya, Laban berkata yang bercoreng-coreng, tapi kemudian Tuhan buat yang bercoreng-coreng lebih banyak, ya. Maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng. Demikian Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku, kata Yakub kepada istri-istrinya, ya. Jadi saya tidak mencuri, ya, saya tidak menipu, ya, tapi Tuhan yang menyertaiku, Tuhan yang menyertai aku, yang memberkati aku. Nah, di situ kita melihat bahwa peristiwa kok bisa ya yang berloreng-loreng, kok bisa ya yang berbintik-bintik. Jadi memang pasal kemarin dan 30 kita lihat ada yang dilakukan oleh Yakub, yaitu dengan pohon-pohon tadi, ya, yang dikupasi buat berbelang-belang, berbintik-bintik, ya. Nah, rahasianya kita tahu di sini disingkapkan oleh Tuhan kepada Yakub. Kenapa kok malah berbintik-bintik yang lahir atau yang berbelang-belang, ya. Nah, perhatikan di ayat 10 dikatakan, pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Ya, jadi bukan masalah karena makanan yang dibuat oleh Yakub, makanan kambing domba itu, ya, daun-daun yang kemarin yang kita bahas itu, bukan itu, tetapi ya memang karena jantan-jantannya yang berbintik-bintik, yang berbelang-belang. Nah, siapa yang menggerakkan kambing domba yang akan berkelamin itu, yang adalah
jantan yang berbelang-belang, yang berbintik-bintik. Ya, jadi ya keturunannya berbintik-bintik, berbelang-belang. Nah, Tuhan yang ya mengatur sedemikian rupa ya. Perhatikan waktu malaikat itu memberitahukan. Di ayat 12, lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Telah kulihat ya. Jadi menarik di sini adalah Tuhan mampu ya melakukan atau berbuat yang terbaik kepada kepada Yakub, dan tidak mengizinkan Laban untuk menipu atau mencurangi Yakub. Dan perhatian Tuhan itu ya ditunjukkan dari tindakannya. Jadi setiap kali Laban kasih keputusan, oh yang begini upamu, yang begini upamu, Tuhan buat. Padahal maksudnya Laban adalah supaya miliknya Yakub nanti hanya yang sedikit saja. Ya kalau misalnya yang berbintik-bintik hanya sedikit saja, biar berbintik-bintik sama dia ya, berarti oke, berbintik-bintik sama kamu. Tapi kemudian Tuhan justru berkati yang berbintik-bintik yang lahirnya banyak. Wah, bagaimana ini kok nanti jadi miliknya Yakub yang lebih hebat. Nah, makanya kita lihat dari ayat di atas, Laban curiga atau menuduh bahwa Yakub sudah melakukan hal yang curang. Ya, jadi diberitahukan kepada anak-anaknya yang lain ya. Laban bercerita bahwa ini kekayaan Yakub ini mengambil hartanya papa, kira-kira begitu. Dan itu kedengaran oleh Yakub. Padahal Yakub bilang, oh ini saya karena bekerja keras. Saya melakukan pekerjaan yang serius, yang sungguh-sungguh. Jadi bukan hasil tipuan. Nah, mertuanya inilah yang justru menipu, mengubah-ubah keputusan supaya kekayaan itu ternak-ternak yang lebih banyak adalah nanti jadi miliknya mertuanya. Tetapi Tuhan memperhatikan, telah kulihat semuanya yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tubuh dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Di ayat 16, tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Jadi respon dari istri yaitu Rahel dan Lea, respon kepada Yakub ketika Yakub membicarakan keputusan ini atau program ini kepada mereka, bahwa mereka akan pergi ke negeri Yakub ya, ke negeri Abraham, Ishak itu, dan membawa semua milik-milik mereka itu. Dan Lea, Rahel setuju ya, kami pun sudah tidak ada artinya bagi papa kami, dia sudah jual kami kok. Udah sekarang ya apa yang difirmankan Tuhan lakukan saja. Ada penyerahan diri kepada Yakub dari Rahel dan Lea ya. Ini istri yang baik harus seperti itu ya. Jadi tunduk kepada suami, bukan suami tunduk kepada istri ya. Jadi mereka berkata ya pada suaminya, silakan lakukan, kami ikut saja apa yang Tuhan firmankan. Nah, yang menarik ya, jadi istri ikut kepada suami karena suami melakukan firman. Jadi kalau suami ya kacau hidupnya terus ikut juga istri kacau, kan ya jangan. Jadi di sini karena Yakub mendengar firman, Yakub hidup benar ketika dia berbicara kepada istri-istrinya bahwa mereka akan pulang ke negeri Yakub. Nah, istri-istri tunduk karena dia tahu siapa suaminya, yaitu mereka memiliki suami yang takut akan Allah. Dan jelas di sini bahwa semua perjalanan hidup Yakub selama bersama dengan mertuanya ya, itu semua berkat penyertaan Tuhan. Jadi Tuhan menyertai dia, Tuhan membuat dia berhasil, di mana Yakub ya, punya istri dan anak-anak ya. Luar biasa penyertaan Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya Allah lah yang membawa kembali Yakub ya.
Di ayat 3 berkata begini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Beberapa kali muncul, aku akan menyertai engkau. Akulah Allah ayahmu, Allah nenekmu. Aku menyertai engkau. Nah, dalam penyertaan Tuhan, ya dalam segenap hidup kita akan membuat kita berhasil, ya. Jangan takut kita tentang hal apapun. Mungkin ada orang yang melakukan hal yang curang kepada kita. Jangan takut. Kita tidak perlu membalasnya dan mencurangi dia yang mencurangi kita, tidak perlu. Yang perlu adalah kita mau dengar suara Tuhan. Amin. Ya, lakukan aja firman Tuhan. Yakin akan penyertaan Tuhan, dan Tuhan sudah berjanji kepada Yakub bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan akan membuat dia berhasil. Pun demikian, Yakub pun ya bernasar, berjanji kepada Tuhan. Jadi dari sisi Tuhan berjanji juga untuk memberkati, tapi dari sisi Yakub berjanji juga, bernasar juga untuk mentaati Allah. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus mentaati Tuhan. Di ayat 13 berkata, akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Ya, jadi Tuhan ingatkan bahwa Yakub ya telah bernazar. Jadi kita perlu ingat janji kita kepada Tuhan, komitmen kita. Ya, pada saat kita diberkati oleh Tuhan, kita berkata, Tuhan terima kasih dan aku mau melakukan mengelola berkat-berkat ini dengan baik. Ya, harus kita kelola berkat-berkat itu dengan baik. Aku bersyukur Tuhan sudah memberikan kesembuhan kepada aku. Aku mau setia melayani Tuhan. Nah, itu janji. Aku mau berkomitmen melayani Tuhan. Ya, aku mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Janji kita kepada Tuhan harus diingat. Ya, jangan lupa ada orang yang berjanji kepada Tuhan kemudian dia lupa. Ya, tetapi Tuhan kemudian ingatkan dia. Ya, macam-macam cara Tuhan mengingatkannya. Kadang-kadang dengan orang lain mengingatkan kita. Ya, tidak mempan juga dengan peristiwa-peristiwa yang sedikit membuat kita secara manusia tidak terima sebenarnya. Misalnya sakitlah apalah begitu ya. Ternyata sakitnya biasa sakit ringan. Kita kurang meresponi peringatan itu. Nah, akhirnya ada peristiwa yang sangat luar biasa ya, yang sangat membuat kita menderita. Pada umumnya seperti itu. Setelah begitu baru sadar, aduh Tuhan ampuni saya sudah lupa kepada janji yang aku buat kepada Tuhan. Nah, jadi jangan sampai peringatannya keras gitu ya. Jadi kita harus mengingat kembali bagaimana komitmen kita kepada Tuhan. Kita mau ikut Dia, kita mau berserah kepada Dia, melayani Dia, setia beribadah kepadanya. Jadi penyertaan Tuhan ini sungguh ajaib, luar biasa. Nah, kita harus yakin memang dalam perjalanan hidup kita ini adalah Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita, Dia memperhatikan kita. Telah kulihat dikatakannya. Jadi Tuhan selalu melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita buat, apa yang dibuat oleh orang lain kepada kita. Ya, dan kalau ada orang yang menzolimi kita, ya menindas kita, curang kepada kita, Tuhan akan membela kita. Dan cara Tuhan membela kita sungguh ajaib, luar biasa. Kita tidak bisa mereka-reka bagaimana kira-kira Tuhan akan menolong, karena itu urusan Tuhan ya. Urusan kita adalah percaya akan Tuhan menolong kita karena penyertaannya. Ya, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Mari setialah kepada Tuhan. Apa yang pernah kita nasarkan, lakukan, atau apa yang pernah kita janjikan atau komitmen kepada Allah, lakukan. Jangan mundur, terus setia, dengar suara Tuhan, dengarkan firman Allah. Ya, kemana Tuhan mau tuntun langkah hidup kita, ikuti saja. Melangkah sesuai dengan pimpinan Tuhan, maka kita akan berhasil. Yakub dibela oleh Tuhan. Yakub berhasil, ya,
di mana dia mau dengar suara Tuhan, dan Tuhan pun kita lihat di sini memelihara ya orang percaya ini. Pun demikian dengan kita, ya kita terus berserah kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah absen ya, tidak pernah alpa, tapi terus Tuhan menyertai kita dan Dia akan memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa-doa kita. Serahkan segala beban pergumulan kepada Tuhan. Dia Allah yang akan menolong, memberkati, memberikan jalan keluar segala beban pergumulan yang ada. Kita naikkan satu pujian.